Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Nurhayati Puja Afrianti dan Zawi Hisbatul Maula akan menerangkan hakikat pengembangan, tujuan, dan isi kurikulum dan perangkat pembelajaran. Tujuan pengembangan kurikulum. Tujuan kurikulum memegang peran yang sangat penting dalam proses pendidikan, karena tujuan akan mengarahkan semua kegiatan pendidikan dan komponen-komponen kurikulum lainnya. Pengembangan isi kurikulum. Kriteria yang dapat membantu pada perancangan kurikulum dalam menentukan isi materi ajar atau isi kurikulum antara lain. 1. Isi kurikulum harus sesuai, tepat, dan bermakna bagi perkembangan siswa. 2. Isi kurikulum harus mencerminkan kenyataan sosial. 3. Isi kurikulum harus mengandung pengetahuan ilmiah yang telah diuji. 4. Isi kurikulum dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Silabus. Silabus adalah rancangan pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan dan strategi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan alat ajar. Prinsip pengembangan silabus. Menurut BNSP 2006, prinsip pengembangan silabus dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama, ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatannya menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. 2. Relevan. Cangkupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. 3. Sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dan mencapai kompetensi. 4. Konsisten. Adanya hubungan yang konsisten atau ajek taat asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. 5. Memadai, yaitu cangkupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. 6. Aktual dan kontelektual, yaitu cangkupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian, memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni muktakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. 7. Fleksibel, yaitu keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. 8. Menyeluruh, yaitu komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi atau kognitif, efektif, dan psikomotor. Langkah-langkah penyusunan silabus. Kemampuan pendidik membagi materi pelajaran yang tertuang dalam standar isi ke dalam suatu waktu berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar akan menunjukkan apakah silabus itu berkualitas atau tidak. Ketekunan dan kesabaran pendidik mengumpulkan berbagai bahan yang diperlukan dan merancang inovasi-inovasi penting dalam strategi pembelajaran, membuktikan bahwa pendidik itu adalah guru yang profesional. Itulah sebabnya guru kelas di SD dan guru mata pelajaran pada semua jenjang dan jenis persekolahan perlu menyusun silabus dengan prosedur yang benar dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. 2. Mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. 3. Mengembangkan kegiatan pembelajaran. 4. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi. 5. Menentukan jenis penilaian. 6. Menentukan alokasi waktu. 7. Menentukan sumber belajar. RPP atau Rencana Perangkat Pembelajaran. RPP sendiri merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu atau beberapa kali tatap muka.
RPP ini dikembangkan dari silabus dengan tujuan untuk mengarahkan kegiatan belajar mengajar dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Seseorang tenaga pendidik, dalam hal ini guru, pada suatu pendidik berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis. Tujuan RPP. Tujuan dari pembuatan RPP antara lain yaitu 1. Pembelajaran lebih sistematis. 2. Memudahkan analisis keberhasilan belajar siswa. 3. Memudahkan penyampaian materi. 4. Mengatur pola pembelajaran. 5. Pengatur waktu lebih efisien. Prinsip penyusunan RPP. Prinsip penyusunan RPP dibagi menjadi 10. Yang pertama, setiap RPP harus secara utuh memuat kompetensi dasar sikap spiritual atau KD dari KI-1, sosial atau KD dari KI-2, pengetahuan atau KD dari KI-3, dan keterampilan atau KD dari KI-4. 2. Satu RPP dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. 3. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. 4. Berpusat pada peserta didik. 5. Berbasis konteks. 6. Berorientasi kekinian. 7. Mengembangkan kemandirian belajar. 8. Memberikan umpan balik tindak lanjut pembelajaran. 9. Memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi atau antar muatan. 10. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Langkah-langkah penyusunan RPP. Langkah-langkah penyusunan RPP dibagi menjadi 8. Yang pertama, mengkaji silabus. 2. Merumuskan indikator pencapaian KD pada KI-1, KI-2, KI-3, dan KI-4. 3. Menyusun materi pembelajaran. 4. Menjabarkan kegiatan pembelajaran. 5. Menentukan alokasi waktu. 6. Mengembangkan penilaian. 7. Menentukan strategi pembelajaran remedial segera setelah dilakukan penilaian. 8. Menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar. Dari pemaparan materi di samping, dapat disimpulkan bahwa tujuan kurikulum memegang peran yang sangat penting dalam proses pendidikan, karena tujuan akan mengarahkan semua kegiatan pendidikan dan komponen-komponen kurikulum lainnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok 11. Bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.